Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam literasi cerdas bersama Ahmad Musyahir Channel. Sekarang kita akan membahas materi yang sangat menarik, jadi jika Anda tidak mengikuti sampai selesai maka, Anda akan menyesal karena topiknya adalah Love Languages, mengungkap cara wanita menyatakan dan menerima cinta. Jangan lupa like and subscribe untuk dapat mengikuti update informasi terbaru dari Ahmad Musyahir Channel. Selamat mengikuti. Pernahkah kamu merasa sudah melakukan segala hal untuk menunjukkan cintamu kepada pasangan, tetapi dia tetap saja merasa tidak puas atau kurang dihargai? Atau mungkin kamu sering merasa tidak sepenuhnya dimengerti meski pasanganmu sudah berusaha keras untuk menunjukkan perhatiannya? Nah, mungkin masalahnya bukan terletak pada kurangnya cinta, melainkan cara kalian berdua dalam mengekspresikan dan memahami cinta itu sendiri. Inilah yang sering disebut sebagai love languages atau bahasa cinta. Konsep ini bisa dibilang sebagai kunci untuk membuka pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana wanita, dan tentu saja, pria, menyatakan serta menerima cinta. Di artikel ini, kita akan mengeksplorasi bagaimana love languages bekerja, mengapa penting untuk memahaminya, dan bagaimana ini bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam membangun hubungan yang lebih erat dan harmonis. 1. Apa itu love languages? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana wanita mengekspresikan dan memahami cinta, mari kita mulai dengan dasar-dasarnya. Apa sih sebenarnya love languages itu? Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Gary Chapman dalam bukunya yang sangat populer, The 4 Love Languages, The Secret to Love That Lasts. Menurut Chapman, ada 5 cara utama yang digunakan orang untuk menyatakan dan menerima cinta. Ini dikenal sebagai 5 bahasa cinta. Setiap orang memiliki 1 atau 2 love languages utama yang lebih dominan dibandingkan yang lainnya. Kelima love languages tersebut adalah words of affirmation, kata-kata pujian; acts of service, tindakan pelayanan; receiving gifts, pemberian hadiah; quality time, waktu berkualitas; physical touch, sentuhan fisik. Masing-masing bahasa cinta ini memiliki caranya sendiri dalam mengekspresikan dan menerima cinta. Ketika kita berbicara tentang wanita, memahami love languages bisa menjadi kunci untuk memahami kebutuhan emosional mereka dengan lebih baik. 2. Words of affirmation, menyentuh hati melalui kata-kata. Bagi sebagian wanita, kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Kata-kata yang penuh cinta, pujian, dan pengakuan bisa menjadi bahan bakar utama yang mereka butuhkan untuk merasa dicintai. Jika bahasa cinta utama seorang wanita adalah words of affirmation, maka dia akan merasa sangat dihargai ketika pasangannya memberikan pujian tulus, kata-kata semangat, atau sekadar ucapan, "Aku sayang kamu," di waktu yang tepat. Tetapi, penting juga untuk diingat bahwa words of affirmation tidak hanya tentang mengatakan hal-hal yang manis. Ini juga tentang cara kamu menyampaikan kekaguman dan penghargaan terhadap pasanganmu. Kata-kata positif bisa menguatkan hubungan, sementara kritik yang tidak konstruktif bisa dengan cepat merusaknya. Oleh karena itu, memahami kapan dan bagaimana menggunakan kata-kata ini sangat penting. Contoh praktis, bayangkan seorang wanita yang baru saja menyelesaikan proyek besar di tempat kerjanya. Meskipun dia tidak mengharapkan hadiah atau waktu khusus untuk merayakannya, ucapan, "Aku bangga sekali sama kamu, kamu memang hebat," bisa membuatnya merasa sangat dicintai dan dihargai. 3. Acts of service, cinta melalui tindakan nyata. Beberapa wanita merasa dicintai bukan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan nyata. Bagi mereka, tindakan kecil yang menunjukkan perhatian dan kepedulian lebih berarti daripada sekadar ucapan manis. Ini adalah esensi dari acts of service. Tindakan sederhana seperti membantu pekerjaan rumah, menyiapkan makan malam, atau mengurus hal-hal kecil yang mungkin terlihat sepele, bisa menjadi bentuk cinta yang sangat berarti bagi wanita dengan bahasa cinta ini. Tindakan ini menunjukkan bahwa pasanganmu peduli dengan kebutuhan dan kesejahteraannya, dan ini seringkali lebih kuat dari sekadar kata-kata. Namun, penting juga untuk mengerti bahwa acts of service bukan tentang melakukan sesuatu dengan harapan mendapatkan balasan. Ini tentang memberikan waktu, tenaga, dan usaha untuk membuat hidup pasanganmu lebih mudah atau lebih menyenangkan. Misalnya, seorang wanita mungkin merasa sangat dicintai ketika pasangannya secara sukarela mencuci piring setelah makan malam, terutama jika dia tahu bahwa pasangannya juga lelah setelah bekerja seharian. 4. Receiving gifts, bukan sekadar soal materi.
Mungkin ada anggapan bahwa wanita yang bahasa cintanya adalah receiving gifts itu materialistis atau hanya peduli pada barang-barang. Namun, pada kenyataannya, ini bukan tentang harga atau nilai materi dari hadiah yang diberikan. Bagi wanita dengan bahasa cinta ini, yang terpenting adalah pemikiran dan usaha di balik pemberian tersebut. Hadiah adalah simbol dari cinta dan perhatian. Ini bisa berupa sesuatu yang sederhana seperti bunga yang dipetik dari taman, atau sesuatu yang lebih personal seperti buku favorit yang diberikan sebagai kejutan. Yang penting adalah bahwa hadiah tersebut mencerminkan bahwa kamu memikirkan mereka dan ingin menunjukkan perhatianmu melalui cara yang spesifik. Misalnya, jika pasanganmu suka menulis, memberikan jurnal dengan desain yang unik bisa menjadi cara yang bagus untuk menunjukkan bahwa kamu mendukung hobinya dan peduli dengan kebahagiaannya. Bagi wanita dengan bahasa cinta ini, hadiah adalah cara untuk mengingat momen-momen penting dan menunjukkan bahwa kamu menghargai hubungan tersebut. 5. Quality time, kebersamaan yang berarti. Bagi wanita yang bahasa cintanya adalah quality time, tidak ada yang lebih penting daripada perhatian penuh dari pasangan mereka. Ini bukan hanya tentang berada di dekat satu sama lain, tetapi tentang benar-benar hadir dan terlibat dalam percakapan serta kegiatan bersama. Wanita yang memiliki bahasa cinta ini akan merasa dicintai ketika pasangannya memberikan waktu dan perhatian yang sepenuhnya pada mereka tanpa gangguan. Kualitas waktu bersama bisa berupa percakapan mendalam di meja makan, berjalan-jalan sore bersama, atau sekadar menonton film favorit di rumah. Intinya adalah adanya keterlibatan penuh dan rasa kebersamaan yang nyata. Wanita yang menghargai quality time mungkin merasa diabaikan atau kurang dicintai jika pasangan mereka terlalu sibuk dengan hal-hal lain ketika mereka bersama. Penting untuk memahami bahwa bagi wanita dengan bahasa cinta ini, perhatian penuh jauh lebih berharga daripada jumlah waktu yang dihabiskan bersama. Bahkan waktu yang singkat bisa menjadi sangat bermakna jika dihabiskan dengan cara yang benar. 6. Physical touch, sentuhan yang menguatkan hubungan. Terakhir, kita memiliki physical touch sebagai bahasa cinta. Bagi wanita yang memiliki bahasa cinta ini, sentuhan fisik adalah cara utama untuk merasakan cinta dan kedekatan. Ini bukan hanya tentang keintiman seksual, tetapi juga tentang gestur-gestur kecil seperti berpegangan tangan, memeluk, atau bahkan hanya menyentuh bahu saat berbicara. Sentuhan fisik menciptakan perasaan nyaman dan aman. Bagi wanita dengan bahasa cinta ini, sentuhan fisik dari pasangan mereka bisa memberikan rasa dukungan yang sangat kuat, terutama di saat-saat sulit. Ini juga bisa menjadi cara yang kuat untuk mengekspresikan cinta tanpa perlu berkata-kata. Misalnya, saat pasanganmu merasa cemas atau stres, sekadar memeluknya dengan erat bisa menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti. Sentuhan fisik ini bukan hanya menunjukkan bahwa kamu peduli, tetapi juga membantu mengurangi stres dan menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat. 7. Mengenali bahasa cinta dalam diri sendiri dan pasangan. Memahami love languages tidak hanya penting untuk memahami pasanganmu, tetapi juga untuk mengenal dirimu sendiri. Setiap orang memiliki bahasa cinta yang dominan, dan mengenali bahasa cintamu sendiri bisa membantumu untuk lebih jelas mengomunikasikan kebutuhan emosionalmu kepada pasangan. Cobalah untuk mengevaluasi situasi di mana kamu merasa paling dicintai dan dihargai. Apakah itu saat pasanganmu memberikan pujian, meluangkan waktu bersama, atau melakukan sesuatu untukmu? Atau mungkin saat dia memberikan hadiah atau sekadar menyentuhmu dengan lembut? Jawaban atas pertanyaan ini bisa memberi petunjuk tentang bahasa cintamu. Begitu pula dengan pasanganmu. Perhatikan bagaimana dia mengekspresikan cintanya, dan coba tanyakan apa yang membuatnya merasa dicintai. Diskusi terbuka tentang bahasa cinta masing-masing bisa memperdalam hubungan dan menghindari kesalahpahaman di masa depan. 8. Menerapkan love languages dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami bahasa cinta, langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam hubunganmu sehari-hari. Ini bisa menjadi proses yang penuh dengan eksplorasi dan penyesuaian, tetapi hasilnya bisa sangat memuaskan. 1. Komunikasi terbuka. Pastikan kamu dan pasanganmu saling terbuka tentang bahasa cinta masing-masing. Bicarakan tentang apa yang membuat kalian merasa dicintai dan bagaimana kalian bisa saling memenuhi kebutuhan emosional tersebut. 2. Berusaha untuk memenuhi bahasa cinta pasangan. Setelah mengetahui bahasa cinta pasanganmu, cobalah untuk secara konsisten mengimplementasikannya dalam tindakanmu.
Misalnya, jika pasanganmu lebih suka quality time, luangkan waktu khusus untuk bersama-sama tanpa gangguan. 3. Evaluasi dan sesuaikan. Setiap hubungan berubah seiring waktu, dan begitu juga dengan cara kita merespons cinta. Penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan pendekatanmu seiring dengan berkembangnya hubungan. 9. Kesimpulan, memahami cinta dengan lebih baik. Love languages adalah alat yang sangat kuat untuk memperdalam hubungan dan memastikan bahwa cinta yang kita berikan dan terima dipahami dengan benar. Dengan memahami bagaimana wanita mengekspresikan dan menerima cinta melalui 5 bahasa cinta ini, kita bisa menciptakan hubungan yang lebih sehat, bahagia, dan harmonis. Akhirnya, cinta adalah tentang saling memahami dan saling menghargai. Dengan mengenali bahasa cinta masing-masing, kita tidak hanya bisa memperkuat hubungan, tetapi juga memastikan bahwa cinta yang kita rasakan benar-benar tersampaikan dengan cara yang paling bermakna. Demikianlah penjelasan singkat dari materi Love Languages, mengungkap cara wanita menyatakan dan menerima cinta. Jangan lupa like and subscribe untuk bisa mendapatkan update informasi terkini dari Ahmad Musyahir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.